Mas Andrew 17. Saya sering mendengar Rich Dad Poor Dad dalam video. Apakah pesan terpenting yang ingin disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki? Ini satu pertanyaan yang luar biasa sekali. Sebenarnya buku bestseller Robert T. Kiyosaki, Ayah Kaya dan Ayah Miskin, telah merupakan buku popular dibaca di Indonesia. Buku ini merupakan buku bestseller dan telah membuka pikiran para pembaca tentang kepentingannya memiliki pengetahuan tentang finansial atau kecerdasan finansial, dan juga membuka pikiran kepada banyak orang bagaimana untuk mengaturkan keuangan mereka dan berani untuk mengejar kebebasan finansial. Hari ini mungkin saya akan membahas dari aspek yang berbeda. Ya, ada 7 poin yang tersimpan dalam buku ini. Mungkin banyak pembaca tidak memperhatikan. Ya, maka saya membahas sesuatu yang berbeda supaya Anda juga bisa mendapat message yang ingin disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki. Minimal ada 7 pesan yang saya ingin sharing dengan Anda kali ini. Yang pertama adalah emosi Anda menentukan kekayaan Anda. Kita sering menggunakan emosi untuk membuat sebuah keputusan. Apabila kita melihat sesuatu barang yang kita cintai, sukai, kita langsung membeli dengan kredit card tanpa mempertimbangkan impact di kemudian hari, yaitu cicilan, tagihan, dan juga beban hutang itu. Karena kita emosi membuat sesuatu keputusan. Ini yang membuat banyak orang hidup dalam satu keadaan yang dinamakan penuh dengan penderitaan. Karena keserakahan itulah membuat kita hidup di kekhawatiran, ketakutan di kemudian hari. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mempunyai perencanaan keuangan, khususnya untuk membeli sesuatu yang bernilai besar. Kita harus mengaturkan uang itu supaya tidak menciptakan pemborosan. Sesuatu yang kita beli terlalu mahal, itu juga boros. Sesuatu yang kita beli tidak dipakai dengan semaksimalnya, itu juga namanya pemborosan. Maka kita harus hati-hati untuk menggunakan keuangan kita dengan bijaksana. So kita harus ada perencanaan keuangan, khususnya membeli barang-barang yang menilai tinggi. Poin yang kedua adalah belajar sambil bekerja. Banyak orang sangat bersyukur dan berterima kasih karena mendapat sebuah pekerjaan dan mempunyai penghasilan bulanan yang tetap. Sesudah itu mereka fokus untuk menjalankan pekerjaan ini belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ya, mereka jarang sekali memikirkan bagaimana meningkatkan skill dan kemampuan pribadinya ke tahap yang lebih tinggi. Mereka hanya bekerja untuk uang. Maka Robert T. Kiyosaki menegaskan bahawa kita jangan bekerja untuk uang. Kita bekerja untuk meningkatkan skill kita, supaya di kemudian hari kita bisa menggunakan skill ini untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi atau berbisnes di kemudian hari. Banyak orang, contohnya kerja dengan satu perusahaan 15 tahun. Dia hanya mempunyai pengalaman sebagai seorang accountant atau seorang staff selama 15 tahun. Selain itu tidak ada pengalaman yang lain. Kalau Anda menggunakan 15 tahun ini, Anda juga belajar manajemen, leadership dan sebagainya. Akhirnya Anda bukan menjadi seorang staff sahaja yang ditugaskan berdasar kepada job description, tapi Anda juga bisa ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi sebagai manager, bahkan pimpinan di kantor dan sebagainya. Maka jangan bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk meningkatkan nilai tambah Anda, skill Anda, supaya Anda bisa ada kesempatan untuk naik ke tahap yang lebih tinggi di kemudian hari. Yang ketiga,
Orang kaya itu tidak bekerja untuk uang. Mereka bekerja untuk membangun aset. Ya, mereka menggunakan banyak waktu untuk membangun sebuah bisnes, sebuah tim, atau sebuah platform, atau sebuah sistem. Supaya apa? Supaya di kemudian hari mereka bisa mendapat passive income. Mereka bukan hanya melihat active income sahaja. Mereka lebih suka satu hari uang itu bekerja untuk mereka. Mereka bisa menikmati passive income. Saat ini, apabila Anda berhenti bekerja, apakah Anda bisa mendapat passive income? Kalau jawaban Anda tidak, bermakna Anda belum lagi membangun satu sistem, satu bisnes, satu platform yang bisa menghasilkan passive income di kemudian hari. Yang keempat adalah selalu memprioritaskan diri Anda terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan oleh Robert T. Kiyosaki adalah banyak orang setiap bulan, akhir bulan mendapat penghasilan, gaji mereka akan membayar tagihan, kewajipan, cicilan dan sebagainya. Dan mereka hanya terima sisa wang itu. Mereka baru simpan sisa wang itu dan melakukan investasi dan sebagainya. Robert T. Kiyosaki mengajar kita bahawa kita harus pay me first, yaitu membayar aku dahulu. Yaitu Anda harus alokasikan suatu dana 20%, 30% untuk diri Anda dahulu. Okey, supaya Anda mempunyai uang itu untuk melakukan investasi, untuk menciptakan penghasilan pasif di kemudian hari. Kalau Anda hanya memikirkan cicilan ketagihan setiap bulan, bermakna Anda tidak ada uang tambahan untuk melakukan investasi. Maka mulai hari ini mempunyai satu ingatan bahawa Anda harus pay me first. Okey, kalau tidak cukup, tolong mencari lebih banyak sumber penghasilan. Okey, supaya Anda mempunyai dana yang cukup besar setiap bulan untuk memulai sesuatu aktivitas investasi dan sebagainya. Okey. Poin yang kelima, pembelajaranmu menentukan tingkat pencapaian Anda. Robert T. Kiyosaki selalu menegaskan bahawa sekolah itu gagal karena sekolah itu tidak mengajar kecerdasan finansial. Okey. Ya, saya tidak setuju sepenuhnya. Ya, memang sekolah harus meningkatkan silibus atau kurikulum supaya bisa mengajari lebih banyak tentang kecerdasan finansial. Ya, supaya pelajar bisa mengerti ya sesuatu pengetahuan yang basic tentang bagaimana mengaturkan keuangan, supaya bukan hanya menjadi seorang profesional yang sukses tapi mempunyai kecerdasan finansial hampir kosong. Itu yang membuat banyak orang ya profesional yang sangat luar biasa tetapi hidup mereka pas-pasan karena mereka tidak mempunyai kecerdasan finansial yang baik. Okey, maka di sinilah kita harus belajar dari buku, belajar dari seminar, belajar dari YouTube seperti Andrew Channel, belajar dari mentor bisnes kita. Supaya apa? Supaya kita selalu meningkatkan pengetahuan kita, ilmu kita, skill kita tentang kecerdasan finansial. So, melalui proses waktu inilah akhirnya Anda akan menjadi seorang yang yang mempunyai mindset yang betul tentang keuangan. Baru Anda bisa menjadi orang kaya dan bisa hidup bebas waktu dan bebas finansial. Everything is about mindset. So, untuk memiliki mindset orang kaya, kita harus belajar dari orang yang kaya, orang yang sudah terbukti berhasil di bidangnya. Ya, maka hari ini banyak pakar-pakar, banyak mentor-mentor di luar yang siap untuk membantu kita. Pilihlah seseorang yang cocok dan ikuti jejak langkah mereka. Maka Anda juga akan menjadi the next billionaire. Okay? Poin yang keenam adalah ada uang belum tentu orang kaya. Seseorang itu mempunyai uang karena dia sedang bekerja. Dia sedang menggunakan ilmu dia, pengetahuan dia, tenaga dia, energi dia
waktunya akhirnya mendapat sebuah penghasilan. Itu hanya sementara sahaja. Wang ini akan hilang, penghasilan ini akan hilang apabila dia tidak dibagi kesempatan untuk melayani konsumennya atau kontrak dia telah habis dengan perusahaan dia. So orang yang kaya bukan orang yang memberi penghasilan, tapi orang yang memiliki aset. Maka untuk memastikan Anda akan terus kaya, Anda harus pastikan Anda memiliki aset. Apa itu aset? Sesuatu yang Anda miliki tetapi bisa melatangkan penghasilan ke dalam kantong Anda. Tolong berpikir, apakah saat ini kalau Anda berhenti bekerja, apakah Anda mempunyai aset yang bisa mendatangkan penghasilan pasif? Kalau belum, tolong pikir lagi. Karena Anda tidak akan bebas waktu finansial kalau Anda tidak ada aset yang bisa mendatangkan passive income. Poin yang ketujuh adalah kepentingan memiliki kejelasan finansial. Memang kita akui bahwa sekolah kita jarang mengajari kita tentang financial management. So banyak orang khususnya profesional mereka mempunyai gaji yang besar tapi hidup mereka pas-pasan. Karena mereka tidak tahu bagaimana mengatur keuangan mereka. Mereka tidak faham apa itu aset, apa itu liabilities atau liabilitas. Mereka tidak tahu apa itu cash flow dan sebagainya. So kita harus melengkapi diri kita tentang pengetahuan basic tentang keuangan supaya kita bisa mengaturkan uang kita dengan baik dan menjadi orang yang kaya dan mempunyai passive income yang besar di kemudian hari. Inilah 7 poin yang saya dapat sebagai tambahan kepada Anda supaya Anda bisa mendapat pencerahan yang luar biasa melalui sharing ini.